Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Grecia Delvina Roa, NIM 2311987. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deteksi tepi. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Matplotlib. Sebelum kita masuk ke programnya atau codingnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang deteksi tepi citra. Penentuan tepian suatu objek dalam citra merupakan salah satu wilayah pengolahan citra digital yang paling awal dan paling banyak diteliti. Proses ini seringkali ditempatkan sebagai langkah pertama dalam aplikasi segmentasi citra yang bertujuan untuk mengenali objek-objek yang terdapat dalam citra ataupun konteks citra secara keseluruhan. Deteksi tepi ini berfungsi untuk mengidentifikasi garis batas atau boundary dari suatu objek yang terdapat pada citra. Sebuah edge detector bekerja dengan cara mengidentifikasi dan menunjukkan lokasi-lokasi piksel yang memiliki karakteristik. Operasi deteksi tepi dilakukan melalui proses konvolasi matriks menggunakan suatu kernel matriks. Begitu saja penjelasan singkat mengenai deteksi tepi. Untuk lebih detailnya, saya langsung masuk ke programnya. Sini programnya sudah saya buat. Kita masuk yang pertama di command window. Kita masukkan perintah GUID. Perintah GUID ini Perintah GUID ini merupakan sebuah Graphical User Interface atau GUI yang dibangun dengan objek grafik seperti tombol atau buton, kotak teks, slider, menu, dan lain-lain. Jadi di sini kita sudah dijelaskan apa itu GUID, kemudian kita enter. Nah, tampilannya seperti ini, GUID Quick Start. Kemudian kita klik OK. Sini saya langsung membuka program yang telah saya buat. Sini kita klik di file, kemudian open. Nah, kita cari nama filenya apa. Karena di sini nama filenya saya tulis di tugas 3u_ww. Di sini saya klik open. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah mendapat programnya, tadi kita klik OK dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam program tugas deteksi tepi citra ini terdapat 5 deteksi tepi citra, yaitu ada deteksi tepi Roberts, yang kedua deteksi tepi Prewitt, yang kedua ini Sobel, dan yang ketiga ini citra Gray Cell, dan yang keempat Prewitt, kelima Cheney,
Cheney, dan yang keenam ini Laplacian, dan yang terakhir ini kompas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tiap-tiap deteksi tepi ini. Yang pertama, deteksi tepi Roberts. Deteksi tepi Roberts adalah nama lain dari teknik diferensial yang dikembangkan. Diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal, dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Nah, yang kedua ada Sobel. Deteksi tepi Sobel digunakan untuk menentukan keretakan atau patah pada tulang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Sobel untuk mengidentifikasi garis batas atau tepian pada objek. Selain itu, metode Sobel memiliki kelebihan dan dapat mengurangi derau dari metode deteksi tepi lain. Nah, berikut ada deteksi tepi Prewitt. Nah, deteksi tepi Prewitt merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan filter HPF atau High Pass Filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Nah, metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF atau High Pass Filter. Selanjutnya ada deteksi tepi Shaney. Salah satu deteksi tepi yaitu Shaney. Nah, deteksi tepi ini adalah suatu algoritma deteksi tepi yang dilakukan dengan pendekatan konvolasi terhadap fungsi matriks gambar dan operator Gaussian. Kemudian untuk membandingkan pola yang tidak beraturan, digunakan suatu jaringan saraf Irvan. Dan yang terakhir ini ada deteksi tepi Laplacian. Nah, deteksi tepi Laplacian ini menggunakan Gaussian yakni operator operator yang akan menangkapkan tepian dari semua arah dan menghasilkan tepian yang lebih tajam, sehingga pada citra hasil proses terlihat jelas bagian-bagian tepi objek dengan jelas, dan proses ini membutuhkan waktu yang cukup singkat. Nah, itu saja penjelasan mengenai deteksi tepi cerita. Kemudian lanjut, dalam program ini saya menggunakan 8 akses dan 8 buton. Pertama-tama, untuk melihat source code dari masing-masing buton atau tombol yang telah dibuat, kita bisa klik kanan pada salah satu buton. Kemudian pilih view callbacks, kemudian klik di callback. Nah, ini tampilan dari source code-nya. Kita lihat pertama di push button 1 tadi ada asli. Apa maksudnya? Pemfilteran, mohon maaf, citra asli. Ini source kodenya. Kemudian kita lanjut, yang kedua ini tentang deteksi Robert. Ini source kodenya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga ini, source kodenya, yaitu tentang deteksi Sobel. Dan yang keempat ini dan yang kelima ini tentang
deteksi prewit, terus kodenya ini, kemudian yang keenam ini. Shani, deteksi Shani, dan yang ke-7 ini terus kodenya, dan yang ke-8 adalah source kode dari Kompas. Kemudian setelah saya memperlihatkan source kode ini, kita langsung menjalankan program atau run program. Sini kita langsung saja klikkan pada menu editor ini. Sekarang kita coba apakah program yang telah kita jalankan ini berhasil atau tidak. Kita klik di citra asli. Nah, ini gambar aslinya atau citra asli. Kemudian deteksi Robert. Seperti ini tampilannya. Jadi terlihat jelas titik-titik putih. Kemudian deteksi Sobel. Kelihatannya sama seperti deteksi Robert. Cuman deteksi Sobel ini di titik-titiknya lebih tebal dan lebih jelas. Kemudian citra grayscale berarti warnanya abu-abu. Kemudian lanjut di citra prewit, dia punya tampilannya juga kurang lebih seperti Robert dan Sobel, namun bedanya titik-titik di sini lebih banyak. Lanjut lagi ke deteksi Shani. Di sini kita lihat sendiri bahwa citranya titik-titik putih lebih banyak, dalam arti lebih menggambarkan citra tersebut. Kemudian ke citra Laplacian kurang lebih sama dengan, hampir sama dengan citra deteksi sini, tapi titik-titiknya sedikit berkurang. Dan di bagian belakang atau view belakangnya itu tidak ada titik-titik. Kemudian kita lanjut ke Kompas. Nah, di sini. Kenapa kok gambarnya berbeda? Karena di sini pada program ini dari deteksi pertama sampai, dari push button 1 sampai yang ke-7 ini saya buat satu gambar, satu citra. Di sini saya buat citranya ini ww2.jpg, jadi gambarnya foto perempuan tadi. Kemudian yang terakhir ini deteksi Kompas. Di sini saya ambil gambar dari kameramen. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan hasil program dari deteksi tepi. Semoga teman-teman paham. Terima kasih.